pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, kapanpun Anda menonton video ini. Balik lagi sama aku, Indah. Apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat selalu dan berkah selalu ya. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe ya video aku, channel YouTube aku, supaya aku makin semangat untuk berbagi tips ke teman-teman semua tentang relationship, kesuksesan, karir, keuangan, self upgrade dan psikologi. Kita sebagai manusia kebanyakan nggak yakin dan nggak percaya bahwa hidup itu sebenarnya enak dan menyenangkan. Gimana? Enak dan menyenangkan kan? Ya gimana nggak enak? Orang kita tinggal datang, duduk, ngobrol, ketawa ketiwi, enak banget. Nah, oleh karena itu, makanya hidup tuh hanya pantas untuk disyukuri. Rezeki itu sudah ada, berkelimpahan di alam semesta ini, dan nggak akan ada yang kurang. Kalau misalnya masih ada yang merasa kekurangan, berarti itu ada yang salah tuh, ada yang keliru. Prasangkanya mesti dirubah. Jadi gini, tubuh kita nih, itu ajaib, hebat. Pikiran kita luar biasa. Pikiran kita bisa mampu mengubah hidup kita. Contohnya nih ya, contohnya hebatnya tubuh. Tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau misalnya kita sakit, kita ke dokter dong. Sama dokter dikasih obat tidur. Maksudnya apa? Biar kita tidur, biar kita berada di gelombang delta. Ini gelombang delta ini gelombang otak kita di saat kita tertidur. Nah, saat di gelombang delta itu, saat kita tidur, sel-sel mulai memperbaiki dirinya, menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itulah hebatnya tubuh kita, gitu. Pikiran dan perasaan itu lebih kuat daripada tindakan kita. Cuma kadang nih, banyak yang terbalik, bahwa tindakan lebih kuat daripada pikiran dan perasaan. Salah. Justru di otak kita ini ada namanya otak emosi. Otak emosi ini nyambung langsung ke batang otak dan ke sumsum kita, sumsum. Dia nyambung langsung. Gitu ya. Terus dia akan jalan nih sistem sarafnya. Makanya jadi sebenarnya tindakan kita terjadi karena emosi. Emosi kita mempengaruhi perilaku. Kalau misalnya emosi kita sedih, otomatis perilaku kita akan sedih. Kalau misalnya perilaku kita, emosi kita jengkel, kesel sama orang, otomatis perilaku kita akan menjengkelkan dan ngeselin gitu. Jadi kita rubah dulu nih. Kalau misalnya ada situasi yang bikin kita kesel, yang bisa bikin kita jengkel, situasinya nggak bisa kita rubah, tapi emosi kita bisa kita rubah. Jadi yang utama itu kita harus merubah emosi dan perasaan diri kita dulu. Jadi misalnya aku kasih contoh nih ya, misalnya ada si A, hari ini atau besok lah, dia harus bayar kontrakan. Sementara dia nggak pegang uang, pasti dia bingung dong. Dia merasa kekurangan, dia bingung, aduh harus cari kemana nih uangnya, Nomor 1 yang aku saranin, tolong jangan panik dan tetap tenang, tetap berpikir positif aja, tenang, aku akan ada uang untuk bayar kontrakan, pasti ada uangnya, pasti ada jalannya. Karena dengan kita bersikap tenang, tubuh kita ini nih akan memancarkan sinyal yang akan dipentalkan ke alam semesta. Kalau misalnya kita mikirnya kekurangan, negatif terus gitu, pasti sinyal yang akan dipentalkan ke alam semesta kan itu akan yang negatif, akan yang kekurangan. Otomatis yang akan kita tarik adalah kekurangan juga. Oke. Itu makanya kenapa kita harus berpikir positif dan yakin pada diri sendiri, yakin pada Tuhan, yakin pada alam semesta bahwa akan ada jalannya. Terus aja bersikap tenang, terus sugesti diri, afirmasi atau visualisasikan bahwa kita sudah memiliki uang untuk bayar kontrakan itu. Tenang gitu kan, aku magnet uang, uangnya pasti datang kepadaku, uang pasti datang kepadaku. Tenang aja terus, tenang.
berpikir positif sehingga frekuensi dan vibrasinya semakin kuat, sehingga nanti kita akan menarik uang datang ke kita. Misalnya tiba-tiba nanti muncul ide nih, atau muncul mukjizat atau solusi pertolongan. Tiba-tiba misalnya ada teman lama yang nelpon gitu, halo gitu, ini Bu, besok saya mau ulang tahun, saya mau pesen catering sama ibu, atau mau pesen kue sama ibu, gini kan gitu lah. Alhamdulillah gitu kan, bersyukur akhirnya dikasih jalan sama Tuhan, sama alam semesta gitu. Oh ya boleh Bu, kalau gitu saya DP dulu ya, kata dia gitu. Ya udah, dapat deh tuh uang buat bayar rumah gitu. Jadi intinya tuh jangan panik dulu, kita harus tetap tenang, harus tetap berpikir positif. Ingat ya, tubuh kita akan memancarkan sinyal yang ada di pikiran kita. Jika kita berpikirnya bahagia, berkelimpahan, maka dia akan memancarkannya ke alam semesta dan menarik kebahagiaan dan keberlimpahan ke hidup kita. Sekali lagi ingat, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi seperti itu gitu. Dan misalnya kita lagi butuh uang, atau kita pengen beli mobil Alphard atau apa, Tuhan atau alam semesta nggak mungkin langsung ngasih Alphard twing jatuh ke rumah kita, enggak. Ya, misalnya kita lagi ada orang lagi duduk lagi ngobrol di rumah gitu kan, keluarga lagi kumpul-kumpul, ada Alphard jatuh langsung ke rumah kita, rusak dong rumah kita, atau kasihan dong orang yang lagi di dalam itu bakalan ketimpa Alphard, ya kan gitu. Jadi gini, jika kita menginginkan sesuatu dengan kuat dan tubuh kita mau membroadcast sinyal ke alam semesta, pasti alam semesta atau Tuhan itu akan memberikan jalan kepada kita. Misalnya ada orang yang ngasih kita proyek dan bayarannya atau fee-nya itu senilai harga Alphard, seperti itu. Jadi Tuhan dan alam semesta selalu menitipkan jalan solusi itu melalui orang lain, melalui objek lain. Nggak mungkin langsung terus ngasih langsung jatuh tiba-tiba ke kita, itu langsung turun dari langit, enggak. Jadi ingat itu ya, berpikir positif gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman semua nih punya mobil, nyebelin banget, ini mobil kerjanya mogok melulu, otomatis itu mobil bakalan mogok terus gitu. Atau misalnya suamiku gitu, suamiku nih gajinya segitu-gitu aja, itu otomatis gajinya akan segitu-gitu aja, karena yang kita pikirin kayak gitu, yang kita ucapin kayak gitu, otomatis yang akan kita tarik kayak gitu. Misalnya, alhamdulillah, saya bersyukur, berterima kasih, suamiku gajinya berkelimpahan, suamiku gajinya gede, naik terus. Nah, insya Allah itu apa yang kita pikirkan akan jadi kenyataan, akan terjadi. You are what you think. Ingat sekali lagi, you are what you think. Seperti itu. Jadi di tubuh kita tuh pokoknya ada sinyal. Nanti di video selanjutnya mungkin aku akan bahas nih sinyal-sinyal apa aja yang ada di tubuh kita dan gimana dia bisa membroadcast ke alam semesta. Itu namanya ilmu fisika kuantum dan neuroscience ya. Biar nanti kita makin yakin, makin percaya bahwa tubuh kita ini hebat, tubuh kita ini ajaib gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah nonton. Stay tune terus biar makin nambah pengetahuan tentang tubuh kita, tentang alam semesta, dan menjadi magnet rezeki. Wujudkan hidup yang kalian inginkan. Thanks for watching.